Bab 333, Bangkrut. Reza, David, dan lainnya masih tercengang dan heran. Awalnya, makan malam ini diselenggarakan untuk menyingkirkan Agam dan mencabuli Kirana. Dengan meminjam kuasa Olga, mereka akan pamer kemana-mana. Sekarang, Olga malah ditelanjangi dan melarikan diri dengan ketakutan. Seluruh rencana mereka hancur. Mungkin karena Agam memiliki pistol di tangannya, makanya Olga terpaksa melakukan itu. Namun, mereka sadar meskipun mereka yang memiliki pistol, mereka tidak akan memiliki aura seperti Agam. Meskipun Agam hanya memegang obor, mereka juga tidak akan berani membuat masalah. Aura menentukan segalanya. Agam, kamu keterlaluan. David berusaha tegar. Saat dia akan mengutuk, Agam melesat ke hadapannya dan menamparnya keras-keras sampai terlempar. Orang macam apa kamu ini? Kamu berani membentakku? Agam menatap David yang terlempar. Mulutnya mendengus mencibirnya. Setelah kejadian malam ini, Agam sudah tidak lagi memperlakukan mereka sebagai kerabat. Kamu gila! Dia adalah pamanmu. Bagaimana kamu bisa memukulnya? Nenek sangat marah dan geram. Dia mengangkat tongkatnya untuk memukul Agam. Agam menatapnya dan tubuh nenek segera terpaku. Dia tidak pantas menjadi pamanku dan kamu tidak pantas menjadi nenekku. Agam melihat semua orang yang hadir dan berkata dengan nada dingin. Alasan kalian masih hidup sekarang karena kita masih punya hubungan darah. Akan tetapi, kalau kalian menjadikannya alasan untuk menekanku, itu adalah kesalahan besar. Kalian bersalah pada kakakku dan orang tuaku atas perbuatan kalian. Ikutlah denganku ke gunung besok dan bersujud pada orang tuaku untuk mengakui kesalahan kalian. Kalian hanya bisa diampuni setelah berjaga di makam selama 3 hari. Kalau tidak, kalian akan kubunuh tanpa kecuali. Suara Agam bercampur dengan kekuatan spiritual, mengejutkan semua orang yang hadir. Agam menunjukkan tekadnya untuk membunuh, membuat mereka sangat ketakutan. Rasanya seperti ada pisau mengancam di leher mereka. Tidak ada yang berani melawannya. Intuisi mereka memberitahu Agam benar-benar berani melakukan ini. Apa kamu belajar berlebihan jadi bodoh? Kamu menyebabkan Pak Olga malu di depan umum. Apa kamu pikir kamu masih bisa hidup sampai besok? Reza tidak mau tunduk dan berteriak padanya. Kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak bisa menaklukkanku. Kata Agam dengan senyum tipis. Kamu pikir kamu punya apa hingga sesombong itu? Apa kamu kaya atau berkuasa? Kamu tidak punya apa-apa. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Jangan-jangan kamu pikir dengan membeli tanah 100 juta, menunggu digusur saja bisa mendapat banyak uang, ya? Reza, David, dan lainnya memandang rendah Agam. Mereka semua berpikir bahwa Agam mengandalkan penggusuran untuk menjadi kaya. Kalau tidak, mengapa dia begitu berani? Kalau kamu berpikir seperti itu, aku hanya akan berduka untukmu. Reza berkata dengan ekspresi main-main. Biar ku beritahu kamu, distrik baru direncanakan dibangun di wilayah timur, bukan di wilayah selatan kota. Uang 100 juta yang kamu berikan akan sia-sia saja. Selain itu, kami sudah lebih dulu membeli pabrik di daerah timur. Ketika rencana distrik baru dijalankan, nilai tanah akan naik setidaknya 5 kali lipat. Ketika saatnya tiba, kami semua akan menjadi multijutawan, mengendarai BMW, dan tinggal di villa. Kamu sendiri? Kamu tidak akan punya apa-apa dan miskin seumur hidup. David, bibi tertua, dan kerabat lainnya sangat bangga. Kekesalan yang tertahan tadi juga langsung diluapkan. Semuanya memandang Agam. Mereka menunggunya menangis dengan pahit atau menyesal meminta maaf. Siapa sangka, Agam tidak peduli dan menatap mereka seperti melihat orang bodoh. Ini membuat mereka sangat marah. Kalian sangat yakin itu wilayah timur? Bagaimana kalau aku bilang di wilayah selatan kota? Agam bertanya sambil tersenyum. Lelucon. Aku mendengar kabar ini dari sekretaris pemimpin. Bagaimana bisa salah? Reza berlagak sombong dan mencemooh. Kamu tidak tahu apa-apa tentang strata dan koneksiku. Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin beromong kosong dengan mereka lagi. Reza baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ponselnya berdering. Sudah jam 10, beritanya sudah diumumkan. Reza sangat gembira. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka grup WhatsApp. Terlihat dokumen PDF pemberitahuan perencanaan distrik baru daerah Lamunta di atasnya. Haha, lihat ini. Kamu iri saja di sana. Reza memamerkan ponselnya pada Agam dan membuka berkas tersebut. Kerabat yang lain sangat senang dan ikut melihat. Saat Reza menggeser dokumen itu, senyum di wajahnya dan kerabat lainnya menghilang. Senyuman itu digantikan oleh kebingungan dan menjadi panik. Tidak, ini tidak mungkin. Mengapa di wilayah selatan kota dan bukan di timur? Reza berteriak kaget.
Cepat tutup dokumennya. Apa ada pemberitahuan lain? Cepat lihat. David berteriak mendesak. Dia panik sampai berkeringat dingin. Reza terus membuka tutup WhatsApp dengan putus asa dan berdoa ada pemberitahuan baru. Namun, setelah mencoba selama belasan detik, dokumen itu masih tetap tidak berubah. Cepat tanyakan, cepat! Kerabat lainnya mengentakkan kaki mereka dengan panik. Baik, aku akan tanyakan. Tangan Reza gemetar dan menyebabkannya terus salah ketik. Setelah susah payah mengirimkan pesannya, dia malah mendapat bantahan keras. Bagaimana bisa dia yang hanya bribka kepolisian mempertanyakan keputusan atasan? Reza hampir kehilangan akal sehatnya. Dia langsung menautkan akun sekretaris pemimpin di grup dan mengirim pesan suara. Kak, bukankah kamu mengatakan bahwa distrik baru direncanakan di wilayah timur? Kenapa sekarang di wilayah selatan kota? Mengapa? Namun, setelah pesan suara itu dikirim, dia mendapat pemberitahuan bahwa dia telah dikeluarkan dari grup. Ini tidak mungkin. Ini pasti ada kesalahan. Reza hampir gila. Dia buru-buru membuka situs web resmi. Ini tidak mungkin. Ini pasti ada kesalahan. Reza hampir gila. Dia buru-buru membuka situs web resmi. Pemberitahuan yang sama terpampang di halaman depan. Wilayah selatan kota, ternyata benar-benar wilayah selatan kota. Berita resmi telah diterbitkan, tidak diragukan lagi, di wilayah selatan kota. Mata Lenny menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Bibir David pucat dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia tersandung dan jatuh di lantai. Wajahnya pucat pasi. Selembar kertas tidak hanya menghancurkan mimpinya untuk menjadi konglomerat. Hal yang paling membuatnya terpukul adalah dia juga menggadaikan pabriknya ke bank untuk mengumpulkan uang. Lokasi pabriknya berada di wilayah selatan kota. Dengan kata lain, sebenarnya dia tidak perlu melakukan apapun dan bisa menikmati kompensasi pembongkaran pabrik. Namun, semua ini digagalkan oleh tangannya sendiri. David! Kamu harus memberi penjelasan. Mengapa ada di wilayah selatan kota? Bukankah kalian mengatakan bahwa berita resminya ada di timur? Jangan membual kalau kamu tidak punya kemampuan. Kamu harus ganti rugi. Ganti rugi kepadaku. Bibi tertua dan para kerabat yang lebih tua hampir lepas kendali. Untuk mengumpulkan uang, mereka tidak hanya mengeluarkan semua tabungan mereka. Mereka juga menggadaikan semua rumah dan mobil mereka. Mereka kira ini semua akan menghasilkan lebih banyak uang. Akan tetapi, tidak disangka semuanya hanya kebohongan belaka. Tenanglah kalian semua. David menarik napas dalam-dalam dan berusaha tenang. Sekarang sebelum terlambat, aku akan membahasnya bersama Vodax Letax. Pabrik kita lepaskan. Kita lihat apa uang kita bisa kembali. Ya, bos itu seharusnya belum tahu tentang ini. Hubungi dia dengan cepat dan kembalikan uangnya kepada kami. Bibi tertua dan kerabat lainnya seperti menemukan harapan terakhir dan buru-buru berkata begitu. David cepat-cepat menelpon. Tak berapa lama, terdengar suara kasar. David, untuk apa kamu mencariku? Anu, Kak, aku memikirkannya lagi. Mungkin aku tidak cocok untuk berbisnis latex. Jadi begini, bagaimana kalau kamu mengembalikan uang 40 miliar kepada aku? Aku juga akan mengembalikan pabriknya kepadamu. Bagaimana menurutmu? Sialan kau, David, apa maksudmu? Kontrak telah ditandatangani. Sekarang kamu mau membatalkannya? Kamu kira aku bodoh dan mau mempermainkanku? Tidak akan kukembalikan. Kalau tidak, kamu bisa mengembalikanku 36 miliar saja. Sisa 4 miliar itu anggap saja uang minta maafku. Bagaimana menurutmu? 4 miliar? Terlalu sedikit. Setidaknya, kamu harus memberi 10 miliar. Apa? 10 miliar? David refleks berteriak, tetapi kemudian dia melihat mata membunuh kerabat-kerabatnya. Dengan hati berdarah-darah, dia pun menggertakkan gigi dan berkata, Oke, aku setuju. Bagus, tapi sekarang ban sudah tutup. Uangnya akan dikembalikan padamu besok. Apa tidak bisa sekarang? Aku sedang terdesak membutuhkan uang. Bagaimana kalau begini? Kamu beri aku uang 120 juta. Aku akan meminta seseorang untuk membuka jalan belakang dan mentransfer uang kepada kamu. Pikiran David kabur akibat panik. Tidak perlu dipikir lagi, 120 juta tidak sebanding dengan 30 miliar. Kebetulan Kirana baru saja memberinya 100 juta. Dia tinggal menambah sedikit dan langsung mentransfernya ke orang Vodax Letax itu. Setelah menerima uang, orang itu berjanji untuk mengembalikan uangnya. Sambil memegang harapan terakhir, David dan lainnya menunggu lebih dari 5 menit. Melihat uangnya belum datang, David tidak bisa menahan diri dan meneleponnya. Hasilnya, orang tersebut telah mematikan ponselnya. David dan para kerabat tercengang. Tertipu. Bahkan 120 juta terakhir juga menghilang. Bab 334, keluarga Tama memiliki toko besar. Uangku. Uang pensiunku. Rumahku. Di mana aku akan tinggal nanti? Tidak ada. Semuanya tidak ada.
Bibi tertua dan lainnya memukuli dada dan mengentakkan kaki. Mereka menangis sekencang-kencangnya. Sebuah pesan masuk ke ponsel Citra. Pesan tersebut datang dari bos Botax Lerax. Ada transfer uang juga sebesar 120 juta, tidak kurang 1 sen pun. Mampus, mereka tidak pantas mendapatkan simpati sama sekali. Citra bersenandung. Agam mengulurkan tangannya dan mencubit hidung Citra. Aku tidak menyangka caramu cukup kejam. Ini berbeda dengan penampilanmu yang biasa. Citra memutar matanya kepada Agam, tetapi dia tampak menawan. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Dia tidak menolak perlakuan mesra Agam. Sebaliknya, dia merasa agak nyaman dan menikmatinya. Kalian menangislah di sini. Jangan lupa untuk berziarah ke makam orang tuaku besok. Agam tersenyum dan mengucapkan kalimat ini. Dia menggendong kakaknya dan pergi bersama Citra. Reza hampir darah tinggi melihat Agam dan Citra pergi. Seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya malam ini dia adalah tokoh utama, tetapi semuanya kacau balau. Dulu keluarganya memiliki aset bernilai miliaran. Dalam waktu semalam, mereka bangkrut dan ludes. Pukulan berturut-turut membuatnya hampir ambruk. Kembalikan uangku! Cepat kembalikan uangku! Kalau tidak, aku akan menarik kalian ikut hidup susah! Bibi tertua mencekik leher David dengan ekspresi ganas. Bibi tertua sudah memikirkan mobil dan rumah seperti apa yang akan dibeli ketika mendapatkan uang. Bahkan dia sudah menghubungi perantaranya. Sekarang tidak ada yang tersisa, bahkan semua uang cadangannya habis. Lenny berteriak dan menampar wajah bibi tertua. Myra ikut menyerang. Dia menggaruk dan menjambak sekuat tenaga. Suasana menjadi kacau. Berhenti! Buyut mengentakkan tongkatnya dan berteriak dengan marah. Lihat seperti apa kalian semua. Bukannya hanya kehilangan uang. Reza sudah menjadi pejabat tinggi. Ambruk. Kembalikan uangku. Cepat kembalikan uangku. Kalau tidak, aku akan menarik kalian ikut hidup susah. Bibi tertua mencekik leher David dengan ekspresi ganas. Bibi tertua sudah memikirkan mobil dan rumah seperti apa yang akan dibeli ketika mendapatkan uang. Bahkan dia sudah menghubungi perantaranya. Sekarang tidak ada yang tersisa, bahkan semua uang cadangannya habis. Lenny berteriak dan menampar wajah bibi tertua. Myra ikut menyerang. Dia menggaruk dan menjambak sekuat tenaga. Suasana menjadi kacau. Berhenti! Buyut mengentakkan tongkatnya dan berteriak dengan marah. Lihat seperti apa kalian semua. Bukannya hanya kehilangan uang. Reza sudah menjadi pejabat tinggi. Apa kalian masih harus mengkhawatirkan uang di masa depan? Kata-kata Buyut membuat mereka tenang seketika. Reza terpaku selama beberapa detik dan menepuk kepalanya. Ya, meskipun uangnya hilang, aku akan menjadi wakil kepala kepolisian besok. Ketika saatnya tiba, akan ada banyak kesempatan untuk menghasilkan uang. Tidak perlu khawatir kehabisan uang kelak. Buyut mengangguk dan berkata, kamu akan mengikuti upacara penganugerahan gelar besok. Dengan dukungan dari atasan, tidak hanya kamu, seluruh keluarga Tama akan baik-baik saja. Mendengar ini, bibi tertua dan lainnya terkejut. Mereka langsung melihat harapan dan buru-buru meminta maaf kepada David sekeluarga. Kita semua keluarga. Tidak perlu meminta pertanggungjawaban siapapun. Nak, aku tadi terlalu emosi. Jangan tersinggung. Aku terlalu mudah gelisah. Aku salah. Aku tidak melukaimu, kan? Suasana hati Reza membaik dan memaafkan dengan tersenyum. Yang paling membuatku kesal sekarang adalah Agam pergi terlalu cepat. Lihatlah wajahnya barusan, orang licik yang sombong. Reza berkata dengan marah. Nanti kamu menjadi wakil kepala kepolisian, untuk apa bertikai dengannya? Saat waktunya tiba, kamu bisa menghabisi siapapun dengan mudah. Konyol sekali, dia bahkan meminta kita berziarah ke makam orang tuanya besok. Dia benar-benar tidak tahu diri. Mereka hanya keluarga miskin, memangnya mereka pantas? Dia memukul orang, mengambil pistol, dan menyerang seorang polisi. Dia juga menyebabkan Pak Olga berlari telanjang. Tidak peduli kejahatan manapun, sudah cukup membuatnya mati. Panggil dia besok. Kita akan membalas semua dendam baru dan lama. Ya benar, kita harus memanggilnya. Reza tersenyum licik. Dia berkata penuh harap. Aku ingin dia mengerti jarak antara aku dan dia. Di mataku, dia bukan apa-apa. Olga melarikan diri dari hotel dan buru-buru bersembunyi di semak-semak. Dia menggigil, tidak berani keluar sama sekali. Ketika sopirnya datang dan memastikan Agam tidak datang, barulah dia lega. Berikan ponsel padaku. Mengambil pistol dan menyerang seorang polisi. Dia juga menyebabkan Pak Olga berlari telanjang. Tidak peduli kejahatan manapun, sudah cukup membuatnya mati. Panggil dia besok. Kita akan membalas semua dendam baru dan lama. Ya benar,
Kita harus memanggilnya. Reza tersenyum licik. Dia berkata penuh harap. Aku ingin dia mengerti jarak antara aku dan dia. Di mataku, dia bukan apa-apa. Olga melarikan diri dari hotel dan buru-buru bersembunyi di semak-semak. Dia menggigil, tidak berani keluar sama sekali. Ketika sopirnya datang dan memastikan Agam tidak datang, barulah dia lega. Berikan ponsel padaku. Olga berteriak. Dia mengambil ponsel dan segera menghubungi nomor kantor. Aku diserang. Utus 3 skuadron ke tempatku. Hari ini, dia pasti akan membunuh Agam. Pak Olga, kamu adalah wakil kepala pengadilan. Kamu harus tetap tenang setiap saat. Kalau tidak, kamu akan mudah membuat masalah. Suara dingin terdengar dari ujung telepon. Olga merasa seperti disiram air dingin ke kepalanya dan langsung tersadar. Pak Kemal, kenapa kamu ada di tempatku? Olga terkejut. Kepala Pengadilan Daerah Lamunta, Kemal Prasetya. Hari ini adalah hari besar bagi daerah Lamunta untuk mengumumkan distrik baru. Ini adalah momen pemerintah membutuhkan pengadilan untuk menjaga ketertiban umum. Kamu, sebagai wakil kepala pengadilan, malah meninggalkan kantor tanpa izin. Bukankah seharusnya kamu yang memberiku penjelasan? Kemal menghardik dengan rendah. Olga bingung. Bukannya wajar keluar untuk makan malam. Kenapa Pak Kemal begitu marah? Apakah dia sudah menyinggungnya? Aku salah. Aku akan menulis surat refleksi ketika aku kembali. Olga berkata merendah. Tidak perlu surat refleksi. Jangan buat masalah saja. Aku baru saja menerima pemberitahuan bahwa ada orang penting datang ke daerah Lamunta. Dia akan resmi menjabat besok. Dalam 2 hari ini, kamu harus menjaga ketertiban dengan baik. Kalau terjadi kesalahan, posisi kita berdua bisa tidak aman. Kemal berkata dengan serius. Orang penting siapa? Kok aku tidak tahu? Kepala Instruktur 9 Alam Surgawi Wilayah Timur dengan pangkat Mayor Jenderal. Apa kamu pikir hanya dengan posisimu, kamu pantas mengetahuinya? Kepala Instruktur 9 Alam Surgawi. Jabatan ini terlalu besar, hampir setara dengan pemimpin daerah. Olga tampak kaget. Kemudian rencana kecil muncul di dalam hatinya. Karena orang ini berasal dari daerah Lamunta, ada kesempatan untuk mendekatinya. Jika Olga bisa mendekatinya, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Ini adalah kesempatan emas. Baiklah, aku akan kembali dan bersiap sekarang. Setelah menutup telepon, Olga menatap hotel dengan tatapan dingin. Bajingan kecil, aku akan melepaskanmu untuk sementara waktu. Aku akan membuatmu membayar perbuatanmu dalam beberapa hari dan kamu akan hidup segan mati tak mau. Olga naik mobil dengan senang. Di sepanjang perjalanan, dia berpikir bagaimana mendekati tokoh besar yang tiba-tiba datang ini. Agam tidak kembali ke desa, tetapi tinggal di hotel di pusat daerah. Menurutnya, itu bukan lagi rumah. Tentu saja dia tidak perlu pulang lagi. Citra dan kakaknya sedang tidur di kasur. Sementara Agam diam-diam merokok di balkon kamarnya. Saat itu sudah larut malam. Agam membuka tirai dan menatap kedua wanita yang tidur saling berpelukan. Citra khawatir kakak Agam akan takut saat terbangun tengah malam. Dia pun memeluknya dan tidur bersama. Citra, sebelumnya kamu yang berutang padaku. Sekarang, aku berutang padamu. Agam menjentikan puntung rokok dan menarik kursi untuk duduk diam. Melalui jendela Prancis, dia menatap wajah putih dan cantik Citra yang sedang tidur. Suasana hatinya menjadi sangat tentram. Agam diam-diam bersumpah, setelah pulang, dia akan membersihkan semua rintangan untuk Citra. Wanita ini layak Agam lindungi dengan mempertaruhkan segalanya. Ting tong. Mendengar suara SMS masuk, Agam melihat ada 2 SMS. Pesan pertama dari Halim, inti pesannya adalah dia akan tiba pukul 10 besok pagi. Pesan lainnya dari Reza. Dia meminta Agam untuk menghadiri upacara penganugerahan gelar besok pagi. Agam tidak tertarik dengan posisi kepala instruktur. Namun, karena datangnya tepat waktu, itu bisa dianggap mendukung rencananya. Besok pasti akan menyenangkan. Keesokan paginya, saat masih subuh, desa sudah ramai. Semalam, David memberitahu orang-orang di desa serta penduduk desa di dekatnya. Mereka diundang untuk datang berpartisipasi dalam upacara penganugerahan gelar. Upacara pelantikan keluarga Tama telah ada selama ratusan tahun. Hanya generasi yang lebih tua yang tahu arti di baliknya. Orang-orang yang lebih muda tidak terlalu memikirkannya. Alasan mengapa mereka bersedia datang karena Reza. Di daerah kecil ini, wakil kepala kepolisian adalah pejabat besar. Kuasanya hampir bisa melingkupi semua bagian. Jika mereka bisa mendekatinya, artinya mereka bisa santai di masa depan, bukan? David dan Lenny berpakaian merah meriah. Reza mengenakan pakaian formal. Setelan jas rapi membuatnya terlihat gagah. Bibi tertua dan lainnya seperti telah lupa kejadian kemarin. Mereka bergadang membeli hadiah dan mengirimnya ke rumah pagi-pagi.
Bahkan kerabat jauh dari desa lain yang hampir tidak ada hubungan darah juga datang untuk memberikan hadiah dan selamat kepada mereka. Pintu rumah mereka hampir jebol dilewati orang-orang. Pada pukul 9 pagi, Reza, David, dan Lenny dikelilingi oleh orang-orang, menginjak karpet merah menuju altar leluhur keluarga Tama. Buyut mengenakan setelan jas dan rambutnya disisir rapi. Dia berdiri di depan altar leluhur, menatap Reza berjalan datang sambil dikelilingi oleh orang-orang. Wajahnya ceria dan dia selalu tersenyum lebar. Leluhur keluarga Tama memberkati kita. Akhirnya ada tokoh besar dalam keluarga kita. Bab 335, dia cemburu pada Reza. Buyut. Reza berjalan mendekat dan membungkuk memberi hormat. Kemudian, dengan lambaian tangannya, ada orang yang memindahkan dua singa batu dan menempatkannya di kedua sisi pintu altar leluhur. Buyut, aku menambahkan dua patung singa di aula leluhur keluarga Tama. Aku berharap mulai sekarang, seluruh keluarga Tama akan diberkati oleh leluhur. Semoga setiap generasinya akan lebih makmur daripada generasi sebelumnya. Suara Reza terdengar keras dan tegas. Reza benar-benar sudah sukses. Keluarga Tama bisa melahirkan dan merawat tokoh besar benar-benar atas berkah Tuhan. Anak ini sudah pintar sejak masih kecil. Aku tahu dia akan punya masa depan. Desa kita sudah punya pejabat tinggi. Ini adalah kebanggaan seluruh desa. Wajah tua Buyut merona. Bisa melengkapi barang altar leluhur merupakan berkah besar. Penambahan dua singa batu yang melambangkan kekuasaan adalah sesuatu yang tidak berani dia impikan. Di masa depan, ketika Buyut menemui leluhur di alam baka, dia bisa memberitahukannya. Besarkanlah anak seperti Reza. Buyut memegang tangan Reza dengan penuh semangat. Mulutnya terus memuji-muji Reza. Kak Reza, selamat. Kamu harus membantu adikmu ini di masa depan, loh. Maira menghampiri Reza untuk memberikan bunga dan berkata dengan manja. Gadis konyol, kamu itu adik Reza. Siapa yang akan dia bantu kalau bukan kamu? David tertawa. Reza berkata dengan bangga. Dik, aku dengar Bibi yang bertanggung jawab atas logistik di kantor kami telah pensiun. Aku berencana untuk memintamu menggantikannya. Setelah 3 tahun, kamu akan bertanggung jawab atas pembagian tugas, dan dalam 5 tahun akan menjadi kepala bagian. Bagaimana menurutmu? Mendengar bisa menjadi kepala bagian, orang lainnya langsung tidak tenang. Di saat 1000 orang berjuang untuk satu posisi karier, dia malah mengaturnya dengan mudah. Semua penduduk desa tampak iri. Bibi tertua tersenyum bahagia dan mengajak Maira untuk berterima kasih pada Reza. Setelah ada contoh pertama, antusiasme kerabat dan penduduk desa menjadi lebih tinggi. Mereka terus melontarkan kata-kata manis, berusaha untuk menjilat Reza. Bahkan David dan Lenny juga tidak luput. Begitu ada kesempatan, mereka ditarik ke sana kemari dan memuji mereka telah melahirkan putra yang baik. Buyut, kalian keluarga Tama benar-benar tidak biasa. Tokoh besar muncul berturut-turut, pertama Raihan, lalu David, dan sekarang putra David. Sungguh membuat iri. Seorang kerabat jauh memuji. Hah? Ketika mendengar Raihan, Buyut mendengus. Nenek berkata dengan wajah kesal. Jangan menyebut anakku yang mengecewakan itu. Dia merusak masa depannya untuk seorang wanita. Dia juga membuat aku yang sudah tua ini memakamkannya. Dia anak yang tidak berbakti. Putra yang dilahirkan Raihan juga bukanlah orang baik. Setelah susah payah akhirnya kuliah, malah katanya dia juga kehilangan perusahaan demi seorang wanita. Memalukan sekali. Para penduduk desa tahu mereka tidak suka dengan keluarga Agam. Mereka pun sama-sama berdecak. Baru saja dibicarakan. Lihatlah siapa yang datang. Bibi tertua menatap pintu masuk desa dengan wajah mengejek. Kenapa orang ini ada di sini? Dia benar-benar tidak tahu malu berani datang ke sini. Para kerabat menghinanya. Penduduk desa menunggu untuk menonton gosip langsung. Agam, kenapa kamu datang ke sini dengan tangan kosong? Apa kamu tidak malu? Bibi tertua mengejek begitu Agam datang. Dia sengaja berkata dengan suara keras takut orang lain tidak mendengarnya. Putrinya telah dibantu Reza, jadi dia otomatis harus menunjukkan sikapnya dengan baik. Buyut ikut membentak. Kalian semua sekeluarga, memang tidak masalah kamu mengabaikan beberapa etika. Akan tetapi, tidakkah kamu tahu hari ini hari apa? Bahkan adik sepupumu membeli bunga untuk Reza. Kamu datang ke sini dengan tangan kosong. Apa menurutmu itu sopan? Dan kamu juga, gadis kecil. Kamu sebagai kakak malah tidak sebaik adik perempuanmu. Tidakkah kamu malu? Buyut tidak ragu-ragu mengkritik Agam dan Kirana di depan umum. Buyut, menurutku jangan mempersulit mereka lagi. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Buah busuk pasti jatuh dari pohon busuk pula. Lihatlah perawakan David yang gagah. Dia terlihat seperti tokoh besar yang melakukan hal-hal hebat. Wajar saja, putranya juga menjanjikan. Ingat-ingatlah Raihan. Dia tidak pernah menggunakan kecerdasannya untuk hal serius.
Jelas dia orang yang tidak berguna. Putra-putrinya juga tidak akan jauh berbeda. Seorang pria botak berkata dengan nada tidak tulus. Agam mengenali orang ini sebagai kerabat keluarga nenek. Namanya Asep. Dulu Asep memiliki hubungan yang baik dengan ayah Agam. Dia pernah meminjam uang dari ayah beberapa kali. Ketika meminjam uang, Asep mengatakan jika ada kesulitan di masa depan, dia akan membantu meskipun akan kehilangan segalanya. Tidak disangka, dia akan menelan ludahnya sendiri secepat ini. Kata-kata Asep mendapat tanggapan dari penduduk desa. Semua orang mengerti bahwa buah dan pohon busuk yang dibicarakan Asep adalah keluarga Agam. Paman Asep, kamu keterlaluan. Tidak apa-apa kamu mengejek aku dan adikku, tapi kamu tidak bisa mengejek orang tuaku. Dulu saat kamu mabuk dan melukai orang, kamu pasti masih mendekam di penjara kalau ayahku tidak menolongmu. Buyut, bila diperhitungkan, bukankah keluarga kami memperlakukanmu dengan baik? Mulai dari makanan hingga rumahmu, mana yang tidak dibayar oleh ayahku? Dan paman, lupakan saja. Aku tidak ingin lagi mengatakan masalah kemarin. Kalian menekan dan menjebak kami lagi dan lagi. Bagaimana bisa ada kerabat yang keterlaluan seperti kalian? Kirana berlinang air mata. Dia benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan para kerabat ini. Namun, apa yang mereka lakukan sudah sangat keterlaluan. Kirana, kamu sudah berani melawan ya? Kami itu orang yang lebih tua. Apa yang salah bila kami memarahimu? Kamu masih berani membantah? Asep berteriak marah. Memangnya kalau orang tua meninggal cepat, anaknya lahir, tapi tidak diajari? Tidak beretika sama sekali? David membentak. Tidakkah kamu sadar hari ini hari apa dan di tempat apa? Kalian tidak boleh berbuat sembarangan di sini. Anak durhaka, anak durhaka. Buyut gemetar karena marah dan berteriak. Berlutut, berlutut untukku. Wajah cantik Kirana menunjukkan sikap keras kepalanya. Hatinya sedih. Dulu, orang-orang ini tidak menyukai Kirana. Mereka hanya mengatanya saja, jadi Kirana bersabar. Akan tetapi, apa yang terjadi kemarin membuat Kirana kembali mengenali sifat mereka yang sebenarnya. Apalagi sekarang mereka tidak merasa bersalah. Malah mereka juga merasa paling benar. Hal yang paling membuatnya tak tahan lagi adalah mereka terang-terangan mempermalukan mendiang orang tuanya. Mungkin mereka tidak pernah menganggap keluarga mereka sebagai manusia. Melihat Kirana mengabaikannya, Buyut menjadi marah karena malu. Dia mengangkat tongkatnya untuk memukul Kirana. Saat inilah, Agam bergerak. Dia meraih tongkat tersebut. Tidak peduli sekuat apa tenaga kakek itu, tongkatnya tidak bergeming. Lepaskan! Lepaskan! Buyut berteriak marah. Tua bangka, kamu harus belajar bersyukur. Pandangan negatifmu terhadap keluarga kami begitu besar. Bukankah itu karena kamu merasa ayahku meninggalkan politik dan terjun ke bisnis membuatmu malu? Agam mencibir. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Agam menyebut Buyut sebagai tua bangka. Kamu memanggilku apa? Kamu membangkang. Kalian semua membangkang. Buyut gemetar saking marahnya. David menegur dengan marah. Diam! Dia adalah buyutmu. Kamu berani memanggilnya seperti itu. Apa kamu tidak takut terkena karma? Meskipun mulutnya berkata marah, sebenarnya dalam hati dia sangat bahagia. Agam makin membangkang, dia akan makin dibenci. Kemudian putranya Reza akan makin dicintai dan disanjung. Kalian memutar balik fakta dan menyebarkan fitnah. Orang-orang yang harus menderita karma adalah kalian. Tangan Agam mengerahkan tenaga dan tongkat Buyut hancur dengan suara keras. Kakek tua itu pun tergopoh-gopoh dan buru-buru dipapah oleh beberapa orang. Beraninya kamu bicara seperti itu pada orang yang lebih tua? Benar-benar kurang ajar. Dia cemburu karena Reza lebih sukses darinya. Makanya dia sengaja membuat masalah hari ini. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Benar-benar hina. Penduduk desa menuduh Agam bertubi-tubi dan menyebut semua kekurangannya. Mereka sedikit banyak tahu tentang keluarga Agam. Meskipun mereka juga merasa kerabat David bersalah, tetapi siapa suruh Reza lebih sukses? Dia akan menjadi wakil kepala kepolisian. Mereka ingin menjilatnya, tidak mungkin akan meledeknya. Buyut, Anda jangan marah. Paman Olga akan segera datang. Setelah saya menjadi wakil kepala kepolisian, saya akan membantu Anda membersihkan keluarga kita. Reza menepuk punggung Buyut dan menatap Agam dengan wajah mengejek. Bab 336, Sombong. Sudah datang, ada banyak mobil di pintu masuk desa. Semuanya mobil dinas. Seorang penduduk desa berlari dan melapor dengan penuh semangat. David berkata dengan senang. Cepat, nyalakan petasan. Petasan terdengar di mana-mana, udara dipenuhi dengan bau petasan yang menyengat. Suasananya lebih ramah dibanding saat tahun baru. Mobil-mobil dinas berhenti di ruang altar leluhur. Olga turun dari mobil bersama belasan kader.
Dikelilingi oleh kerumunan kerabat dan penduduk desa, Reza melangkah maju untuk menyambut Olga. Agam dan Kirana diam di tempatnya sendirian. Mereka terlihat terkucilkan. "Kakek, aku di sini untuk memberikan ucapan selamat." Olga mengenakan seragam kerjanya. Dia meraih tangan buyut dengan wajah ramah. Dia memuji. "Kinerja saudara Reza sangat baik. Dia telah memberikan 3 kontribusi besar dalam setengah tahun. Badan pengadilan pun memutuskan dan pemerintah daerah menyetujui untuk mempromosikan saudara Reza Tama menjadi wakil kepala kepolisian di kantor polisi setempat. Semuanya, mari bertepuk tangan untuk memberinya selamat. Reza, selamat untukmu. Kamu sudah menjadi wakil kepala kepolisian di usia yang begitu muda. Kamu punya masa depan yang cerah. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa desa kita juga bisa ada tokoh besar. Tuhan memberkati, leluhur kita memberkati." Reza mengangkat kepala dan membusungkan dadanya. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. David, Buyut, dan lainnya lebih bangga. Mereka ingin memberitahu seluruh dunia tentang hal ini. "Saudara Reza, ini adalah surat pengangkatanmu. Mulai sekarang, kamu adalah wakil kepala kepolisian. Kamu harus bekerja keras dan tidak mengecewakan harapan badan pengadilan kepadamu." Olga menyerahkan sertifikat kepada Reza. "Anda jangan khawatir, saya pasti akan melaksanakan tugas dan tidak pernah berpihak pada siapapun." Reza berbalik dan membentak. "Agam Tama, kemarin kamu terang-terangan merampok pistol Pak Olga dan melukai personil polisi. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan diri. Akui semua kejahatanmu dan bisa mendapat keringanan hukuman." Penduduk desa gempar. Pejabat baru butuh unjuk kuasa. Siapa sangka korban pembuktiannya malah dari keluarga sendiri. "Reza, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Agam adalah sepupumu. Bagaimana kamu bisa menangkapnya?" David menampar pahanya dengan cemas. Namun, dalam hati dia senang tidak kepalang. "Ayah, kita harus membedakan urusan pribadi dan publik. Sebagai wakil kepala kepolisian, aku tidak boleh melindungi siapapun, terutama keluargaku sendiri." Reza berlagak tegas dan berkata dengan keras. Agam menjadi kriminal karena merampok polisi dan menganiaya penduduk. Reza baru menjabat sudah menangkap penjahat kriminal seberat ini. Ini akan sangat membantu prestasi politiknya. Selain itu, Agam adalah kerabatnya. Dia akan memiliki reputasi baik sebagai sosok yang tegas bahkan pada kerabat sendiri di daerah ini. Jalan naik pangkatnya akan lebih mulus di masa depan. "Aduh, kamu ini." David terbata-bata, merasa sulit untuk menyerah. "David, aku bisa memahami perasaanmu. Bukankah Agam juga keponakanku sendiri? Jangan takut membuat kesalahan, yang penting kamu bisa mengubahnya. Sebagai saksi, aku membuktikan bahwa apa yang dikatakan Reza benar." Bibi tertua maju sebagai saksi dan berkata dengan munafik. Aku juga. Aku bahkan merekamnya." Maira juga ikut mendukung. "Kita semua melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Setelah masuk penjara nanti, refleksikan perbuatanmu. Setelah keluar, kita tetap keluarga," kata Asep yang munafik. "Bibi tertua, Paman, tidakkah hati nurani kalian sakit saat kalian mengatakannya? Jelas-jelas kalian yang menjebakku untuk keuntungan pribadi kalian. Apa yang dilakukan adikku adalah untuk melindungiku. Akan tetapi, kalian malah memfitnah dan menjebaknya. Kalian masih berpura-pura untuk kebaikannya. Kenapa kalian bisa begitu? Tidak tahu malu?" Wajah Kirana yang halus dan cantik merona merah karena marah. Dadanya naik turun karena marah. Biarlah bila mereka hanya memandang rendah saja. Untuk mendapatkan prestasi pribadi, mereka memutarbalikkan fakta dan ingin mengirim Agam ke penjara. Bagaimana bisa ada kerabat yang begitu kejam? "Diam! Apa hak kamu yang cuma wanita untuk berbicara? Semua orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang lebih tua darimu. Kamu durhaka mengucapkan kata-kata seperti itu." David berkata dengan suara dingin. "Aku melihat kamu tumbuh dewasa. Aku kira kamu anak yang patuh. Ternyata kamu seperti ibumu, mengabaikan tradisi dan merusak moral. Kamu adalah iblis wanita. Kamu pantas disebut wanita jalang. Berisik!" Kemarahan Agam meledak. Agam hanya memiliki satu hal yang tidak boleh dilanggar. Semua orang boleh mengatainya, tetapi tidak boleh mengatai keluarganya. David tidak hanya memarahi kakaknya, tetapi juga memarahi ibunya. David bahkan memarahinya dengan begitu kasar. Agam menatap wajah busuk kerabat-kerabatnya. Dia berkata dengan nada dingin. "Kalian tidak berhak menghakimi orang tuaku, apalagi memarahi kakakku. Kemarin aku sudah bilang. Hari ini kalian semua harus pergi ke makam orang tuaku dan berlutut untuk bertobat. Aku, Agam Tama, akan melakukan apa yang aku katakan. Sembarangan, anak durhaka. Kamu mau membangkang, ya?" Buyut sangat marah. Dia kembali ke altar leluhur dan mengeluarkan buku leluhur yang tebal. Dia mengancam.
Kalian sekeluarga telah mempermalukan keluarga Tama. Kalau kalian masih tidak bertobat, aku akan menghapus kalian sekeluarga dari silsilah keluarga dan mengusir kalian dari keluarga Tama. Penghapusan dari silsilah keluarga adalah hukuman yang sangat berat. Itu sama saja menjadi aib dalam sejarah keluarga. Orang biasa tidak akan bisa menerimanya, kecuali Agam. Usirlah. Tidak masalah bila tidak lagi tinggal di tempat seperti ini, kata Agam dengan tenang. Wajah Buyut membiru saking marahnya. Dia kira Agam akan ketakutan. Tidak disangka semua ini tidak berpengaruh pada Agam. Ini membuat Buyut serba salah. Baiklah, beri aku pena. Buyut sangat marah. Buyut, tenangkan diri Anda. Agam adalah sepupu saya. Serahkan dia kepada saya dulu. Reza berjalan mendekati Agam dan memandangnya dengan hina. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia mencibir. Kamu akan segera ditangkap dan menjadi batu loncatan promosiku. Kamu terlalu kecil untuk aku yang sekarang. Kamu tidak bisa dibandingkan denganku. Aku jauh di atasmu. Menangkapku? Agam tersenyum. Bagaimana bisa kamu menangkapku? Dengan ini saja, cukup kan? Reza menunjukkan buku hijau kecilnya berisi bukti jabatannya. Wajahnya terlihat sangat bangga dan sombong. Aku adalah wakil kepala kepolisian sekarang dan kamu hanyalah warga biasa. Satu kata dariku cukup untuk menentukan hidup dan matimu, bukan? Aku mengerti sekarang. Apa yang kalian lakukan hari ini adalah menginjak keluarga kami di depan semua orang. Semua orang akan tahu bahwa kamu, Reza Tama, lebih baik dari aku. Benar? Agam melihat sekilas seluruh kerabat dan penduduk desa. Ekspresi para penduduk desa aneh. Semua orang tahu hal ini. Hanya saja, bila dikatakan langsung, akan membuat orang canggung dan sama saja terang-terangan memusuhi mereka. Ya, benar. Reza mengakuinya dengan santai dan terus berbisik. Biarkan aku memberitahumu lagi. Kami juga yang merencanakan agar kalian mengeluarkan uang untuk membeli tanah. Kamu tidak memiliki tanah di wilayah selatan kota sama sekali, sehingga kamu tidak akan mendapat kompensasi pembongkaran. Kamu ditakdirkan menjadi orang miskin seumur hidupmu. Menarik. Mulut Agam tersenyum. Dia melihat ke arah pintu masuk desa dan berkata, Sudah datang. Pak Kemal sudah tiba. Sebuah pesan datang dari pintu masuk desa. Pak Kemal datang. Reza sangat terkejut. Dia melupakan dua kata Agam tadi. David, bibi tertua, nenek, Buyut, penduduk desa, dan bahkan Olga sangat terkejut. Kepala pengadilan juga datang ke sini. Ini adalah berita besar. Kenapa Pak Kemal ada di sini? Reza bertanya dengan penuh semangat. Aku juga tidak tahu. Pak Kemal juga tidak memberitahuku. Akan tetapi, untunglah dia datang. Itu menunjukkan dia menyetujui keputusanku dan mengakui kinerjamu. Olga sangat bahagia. Pak Wawan tiba. Bab 337, salah orang. Sebelum sukacita mereka berlalu, pengumuman lain datang lagi. Pada saat itu, penduduk desa gempar. Pak Wawan datang. Ini sanjungan yang besar. Reza hampir pingsan saking gembiranya. Pada hari pertamanya bekerja, kepala daerah sampai datang sendiri untuk mengucapkan selamat. Bisa begitu dihargai, apa perlu khawatir masa depan suram? Buyut dan keluarga David menyeringai lebar. Bahkan kepala daerah sampai datang untuk memberi selamat, keluarga Tama sangat senang. Reza menatap Agam tanpa menyembunyikan kesombongannya. Tidak peduli seberapa baik belajar dulu, tidak ada gunanya bila akhirnya bekerja untuk orang lain seumur hidup. Lihatlah dia sekarang. Masa depan Reza cerah. Kesenjangan antara mereka berdua bagaikan langit dan bumi. Pak Kemal berjalan di belakang Pak Wawan. Dia tidak mengenal Reza, tetapi mengenal Olga. Dalam hati, dia bingung. Dia masih belum memberitahu Olga di mana tokoh besar itu berada. Mengapa dia bisa datang duluan? Namun, semua itu dalam pikirannya saja. Dia pasti tidak akan berbicara sembarangan pada saat penting ini. Meskipun dia memiliki jabatan yang tinggi, dia tahu dia bukan apa-apanya dibandingkan dengan tokoh besar itu. Pak Tua, kedua orang ini adalah pemimpin di daerah Lamunta, yakni Pak Wawan. Ini Pak Kemal. Seharusnya kalian pernah melihat mereka di TV, jadi tidak perlu diperkenalkan panjang lebar. Olga maju menarik Buyut untuk memperkenalkan mereka. Kemudian, Olga berkata kepada Pak Wawan. Pak Wawan, ini adalah Buyut keluarga Tama, yang juga merupakan orang tertua dalam keluarga. Keluarga Tama? Pak Wawan tidak mengenal Agam, juga tidak tahu nama tokoh besar itu. Namun, dia mendapat pesan yang akurat bahwa nama keluarganya Tama. Melihat acara sebesar ini, Pak Wawan mengira bahwa semua itu disiapkan untuk sang tokoh besar. Karena dia adalah tetua dari tokoh besar, tentu tidak bisa diabaikan. Pak Tua,
Anda benar-benar punya keteladanan dan kebajikan yang tinggi, sehingga bisa mendidik dan memelihara toko besar seperti ini. Ini memberi kebanggaan untuk setiap penduduk di daerah Lamunta. Saya, Wawan Martin, mengucapkan terima kasih kepada Anda. Di tengah tatapan semua orang, Pak Wawan membungkuk dalam-dalam ke buyut. Para penduduk desa sangat terkejut. Seorang pemimpin bahkan sangat sopan seperti ini. Tampaknya keluarga Tama pasti akan menjadi terkenal di masa depan. Mata buyut berkaca-kaca dan berkata dengan penuh semangat. Ini adalah berkah dari leluhur kami. Ini adalah berkah bagi keluarga Tama. Reza bisa menjadi wakil kepala kepolisian, sudah membuatnya sangat puas. Sekarang orang-orang besar di daerah Lamunta datang satu persatu untuk memberi selamat kepadanya. Bahkan kepala daerah begitu sopan padanya. Akhirnya, dia bisa memberitahu para leluhurnya. Pak Wawan, kedatangan Anda sungguh suatu berkah bagi keluarga Tama. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa sekarang. Pokoknya, selamat datang. David melangkah maju dan berbicara. Dia adalah, Pak Wawan, ini ayahku, dan ini ibuku. Orang tuaku telah mengajariku untuk berpegang teguh pada keadilan sejak aku masih muda. Aku bisa mencapai apa yang aku miliki hari ini berkat orang tuaku. Reza berkata dengan hormat. Oh, kalian membesarkan anak yang baik. Puji Pak Wawan. Lalu dia menatap Reza dengan tatapan bingung. Tokoh besar itu adalah mayor jenderal. Katanya, dia juga tokoh besar di wilayah timur. Mengapa tampangnya biasa saja? Apakah tokoh besar memang begitu rendah hati? Reza melihat Pak Wawan menatapnya dengan aneh dan berpikir bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia buru-buru berkata, Pak Wawan, apa saya mengatakan sesuatu yang salah? Mohon Anda koreksi. Pak Wawan terkejut. Seberani apapun dia, Wawan tidak akan berani mengoreksi mayor jenderal. Selain itu, dia juga tidak berhak mengajari. Pak Agam, Anda terlalu sopan. Saya tidak berani mengoreksi, seharusnya saya yang dikoreksi. Pak Wawan terburu-buru berkata. Melihat situasi ini, semua orang tercengang. Astaga, wajar Pak Wawan begitu hormat pada buyut, karena dia adalah seorang tetua. Namun, mengapa dia begitu sopan kepada Reza? Olga menatap Reza keheranan dan terpikirkan satu hal. Mungkinkah Reza berpura-pura lemah? Dari luar, dia adalah anak dari seorang pengusaha, tetapi dia sebenarnya memiliki latar belakang yang luar biasa. Makin Olga memikirkannya, kemungkinan itu makin besar. Jika tidak, mana mungkin Pak Wawan datang secara pribadi untuk memberi selamat kepadanya? David kembali sadar. Senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Bahkan Pak Wawan bersikap sangat hormat. Ini benar-benar membuatnya tersanjung. Coba lihat, siapa lagi yang berani menentang keluarganya nanti? Reza terpaku sejenak sebelum bertanya dengan gagap. Pak Wawan, Anda berbicara denganku? Ya, tidak ada orang lain selain Anda. Mendengar jawabannya, Reza merasa dirinya bersinar bagaikan dewa. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tampak bangga. Bahkan Pak Wawan sangat menghormatinya. Siapa lagi di daerah Lamunta yang tidak akan menyanjungnya di masa depan? Bibi tertua dan kerabat lainnya tersenyum serta mengagumi keputusan bijak mereka. Meskipun mereka bangkrut, untungnya mereka memilih memaafkan Reza sekeluarga. Selama mereka berpegang pada Reza sekeluarga, memangnya mereka perlu khawatir tidak punya uang di masa depan? Demi pamer, Bibi tertua melirik Agam dan berkata dengan tidak tulus. Lihatlah, semua lihat, bukankah Reza yang paling sukses di antara kita keluarga Tama? Coba lihat yang lain, sudah bertahun-tahun belajar dan bekerja di luar, dia masih orang miskin. Bagaimana bisa perbedaan antar orang begitu besar? Perhatian semua orang langsung diarahkan ke Agam. Pak Wawan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Reza mengambil kesempatan untuk pamer dengan contoh kasus Agam. Reza menunjuk Agam dan berkata dengan sakit hati. Dia adalah adik sepupuku. Sebenarnya dia baik. Tak aku sangka dia baik di luar saja, tapi seperti setan di dalamnya. Kemarin, dia menyerang polisi dengan pistol dan melukai orang yang tidak bersalah. Pamanku masih terbaring di rumah sakit. Anda datang di waktu yang tepat. Hari ini, aku akan menghakiminya dengan adil. Ini. Pak Wawan ragu-ragu. Dia tidak berani terlibat dalam urusan keluarga tokoh besar. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Ini adalah tugasku sebagai wakil kepala kepolisian. Saya tidak akan mengkhianati kepercayaan Anda pada saya. Reza berbicara dengan yakin sambil menatap Agam dengan penuh provokasi. Dia tidak sadar akan perubahan ekspresi Pak Wawan. Orang tidak berguna, kamu sombong, kan? Kepala daerah saja berpihak padaku. Membereskanmu sama mudahnya dengan menghancurkan serangga, bukan? Apa kamu bilang? Tanya Pak Wawan terkejut. Anda tidak perlu menghentikan saya. Saya harus melakukan ini. Reza pikir mereka terkejut melihatnya mengorbankan kerabat demi kebenaran.
Dia pun segera berkata dengan lagak bijak. Tadi kamu bilang kamu adalah wakil kepala kepolisian? Tanya Pak Wawan tercengang. Brengsek, bukannya mayor jenderal? Kenapa jadi wakil kepala kepolisian? Jangan-jangan salah orang? Reza terkejut, kemudian menjadi bersemangat. Mungkinkah dia seharusnya bukan wakil kepala kepolisian, melainkan kepala kepolisian? Atau jabatan yang lebih tinggi lagi? Sikap Pak Wawan sebelumnya membuat Reza sangat percaya diri, tentu saja dia berpikir ke arah yang baik. Pak Wawan sadar ada kesalahpahaman besar. Ketika hendak mengatakan sesuatu, suara penuh wibawa terdengar dari luar. Pak Idris tiba! Pak Idris? Pak Idris dari kota Primadona? Penduduk desa tidak tahu siapa yang datang, tetapi Olga justru tercengang. Reza, kamu sangat hebat, bahkan sampai Pak Idris, wali kota Primadona juga datang. Ketika kamu mendapat promosi di masa depan, jangan lupakan aku. Olga terkejut sekaligus bersemangat. Dia sangat yakin bahwa Reza pasti memiliki latar luar biasa yang tidak diketahui orang. Reza terkesiap saking semangatnya. Dengan bantuan Olga, dia buru-buru maju untuk menyambut. Buyut bertanya dengan bingung. David, Pak Idris ini. Dia merupakan pemimpin kota Primadona. Dia lebih hebat dari kepala daerah. David berwawasan luas. Dia mengenali Idris dan berteriak seolah takut orang lain tidak mendengarnya. Apa? Buyut terkejut. Kemudian, dia berkata sambil bercucuran air mata. Astaga, leluhurku, kalian sungguh memberkati. Keluarga Tama telah bertahan selama ratusan tahun, akhirnya sukses.